Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dalam channel saya, Dr. Anak Zakaria Mukala. Ayah bunda, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara pembuatan Oralid yang digunakan dalam keadaan diare. Ayah bunda mungkin sudah mengetahui bahwa diare ini merupakan penyakit yang sering sekali terkena pada balita kita. Yang dimaksud dengan diare adalah kondisi di mana konsistensi feses lebih lunak dari biasanya, atau dengan peningkatan jumlah frekuensi lebih dari 3 kali dalam 24 jam, atau setidak-tidaknya ibu merasakan bahwa jumlah feses anaknya lebih dari biasanya. Pada balita, 70-90% penyebab diare adalah infeksi, baik merupakan infeksi terbanyak adalah virus dan juga bakteri, atau disebabkan karena mikroorganisme lainnya. Hal ini menyebabkan kita tidak boleh menggunakan obat-obat yang sifatnya memampetkan diare, karena ini justru akan memberikan efek yang lebih merugikan pada kondisi anak kita. Pada diare, keadaan yang membahayakan adalah kondisi di mana anak mengalami dehidrasi, yaitu anak mengalami kekurangan cairan. Artinya, lebih banyak cairan yang keluar dari tubuh anak kita dibandingkan dengan cairan yang masuk. Oleh karena itu, ayah bunda sekalian, pertolongan pertama yang dapat dilakukan oleh orang tua di rumah adalah dengan memberikan cairan. Semua cairan dapat diberikan pada anak yang mengalami diare, baik itu air putih, teh, susu, kuah sayur, atau cairan apapun. Namun perlu diingat bahwa cairan yang terbaik dalam mengatasi kondisi diare adalah pemberian cairan Oralid. Oralid adalah campuran garam dan elektrolit yang digunakan untuk mengganti cairan yang hilang pada saat kondisi anak yang mengalami diare. Oralid yang beredar di pasaran terdiri dari 2 macam. Pertama, Oralid yang siap saji, yang biasanya dijual dalam kemasan botol yang sudah siap konsumsi. Bentuk Oralid yang kedua adalah Oralid dalam kemasan sachet berupa serbuk. Ini harus dicampur terlebih dahulu dengan menggunakan air matang sebanyak kurang lebih 200 ml. Ayah bunda, selanjutnya kita akan membahas Oralid yang beredar di pasaran. Sudah saya sampaikan tadi, yang pertama, Oralid siap saji ya. Dalam hal ini, Oralid yang biasanya disediakan atau dijual dalam bentuk kemasan botol. Seperti ini. Ini merek sengaja saya tutupkan ya. Atau seperti ini. Sediaan Oralid dalam botol ini adalah sediaan Oralid yang siap saji dan siap dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan anak kita. Jangan lupa setiap selesai mengkonsumsinya selalu rapatkan kembali tutupnya. Kemudian, Oralid yang beredar di pasaran yang kedua adalah dalam kemasan bubuk, serbuk, atau dalam kemasan sachet seperti ini ya. Nah, bagaimana cara membuat Oralid dalam sediaan serbuk seperti ini ya? Pertama, kita menuangkan air matang sebanyak kurang lebih 200 cc ya. Ini air matang yang sudah diukur dalam kemasan dengan jumlah 200 cc. Apabila ayah dan bunda ragu dengan pengukuran jumlah 200 cc, dapat menggunakan gelas belimbing ya. Jadi gelas belimbing itu adalah gelas yang ukurannya kurang lebih seperti ini. Ini sudah saya ukur dengan jumlah tepat 200 cc ya. Disisakan sedikit ya. Atau kalau juga masih ragu, dapat menggunakan misalnya salah satunya adalah botol minum susu dari bayi ya. Biasanya sudah ada botol dot ya, biasanya sudah ada ukurannya di belakang ya, sekedar untuk menakar ya. Nah, bagaimana caranya ya? Pertama kita buka ya. Kita buka Oralidnya, serbuk Oralidnya ya. Kita tuangkan ke dalam air putih yang matang ya, sebanyak 200 ml atau 200 cc. Kemudian kita aduk.
rata. Pemberian kepada anak sebaiknya menggunakan sendok seperti ini. Ini untuk menghindari keluhan apabila terlalu banyak anak akan merasa muntah atau anak akan terjadi muntah. Jangan lupa ayah bunda sekalian, setiap selesai digunakan Oralit ini harus segera ditutup. Satu kali pembuatan Oralit akan tahan selama 24 jam. Apabila anak-anak kita masih membutuhkan pemberian Oralit, maka kita dianjurkan untuk membuat larutan yang baru. Jangan lupa ya bunda sekalian, Oralit kemasan sachet banyak sekali beredar di pasaran dengan berbagai macam rasa ya. Seperti yang saya tampilkan ini, ada rasa jeruk ya, ada lagi rasa yang lainnya. Mungkin anak kita memiliki masalah dengan rasa yang dia sukai, maka ayah bunda bisa memilih kemasan Oralit atau Oralit dengan variasi rasa yang lain. Nah, selanjutnya, apabila kita tidak menemukan Oralit atau mungkin pada malam hari yang sulit mencari Oralit di apotek atau di daerah yang sulit dijangkau, maka kita masih dapat membuat larutan dengan komposisi yang mirip dengan Oralit. Apa saja yang kita butuhkan, yaitu tetap 1 gelas air 200 cc atau 1 gelas belimbing ya, disertai dengan gula dan garam. Bagaimana cara membuatnya? 1 gelas air tadi yang sudah kita ukur ditambahkan sebanyak kurang lebih 1 sendok makan gula pasir ya. 1 sendok makan gula pasir. Kemudian ditambahkan seujung sendok makan garam halus. Lalu diaduk sampai rata, maka cairan ini sudah dapat juga menjadi cairan untuk digunakan sebagai cairan rehidrasi oral. Dan jangan lupa, setiap tidak digunakan, cairan ini harus ditutup dengan rapat. Ayah dan bunda, apabila Oralit ini sudah disiapkan dan belum digunakan, maka selalu jaga kondisinya agar selalu dalam keadaan tertutup. 1 kali pembuatan Oralit, maka daya tahan Oralit tersebut adalah sampai 24 jam. Apabila telah melewati waktu tersebut, maka kita membuat cairan baru. Selain kita menggunakan Oralit, pertolongan pertama dalam keadaan diare adalah dengan memberikan zinc. Zinc merupakan zat gizi mikro yang penting untuk tumbuh kembang dan kesehatan anak. Perlu diingat bahwa pemberian zinc adalah untuk memperbaiki epitel usus yang mengalami kerusakan disebabkan karena infeksi mikroorganisme di usus kita atau di usus anak kita. Zinc digunakan selama 10 hari. Sehingga efek yang paling besar penggunaan zinc adalah membuat daya tahan usus kita lebih kuat setidak-tidaknya dalam 3 bulan ke depan untuk tidak mudah kembali mengalami diare. Nah, ayah dan bunda sekalian, demikian paparan mengenai pembuatan Oralit yang baik dan benar. Jangan lupa bahwa dalam tata laksana pengobatan diare ini, selain menggunakan zinc, Oralit, kita juga harus memperhatikan aspek kebersihan dalam penata laksanaan anak yang sedang mengalami sakit. Yaitu, pertama kita harus menggunakan air putih yang matang, yaitu dengan cara memasak air terlebih dahulu sampai mendidih selama 5-10 menit. Jadi ini yang perlu diingat ya ayah bunda, bukan berarti ketika air mendidih langsung kita angkat, tapi didiamkan terlebih dahulu selama kurang lebih 5-10 menit. Kemudian kita juga harus mengingat bahwa cuci tangan setiap selesai membersihkan kotoran tinja anak adalah satu hal yang sangat penting, yaitu harus menggunakan air bersih dan sabun sehingga tidak terjadi lagi penularan ulang akibat kontaminasi dari tangan orang tua yang membersihkan kotoran anaknya yang tidak bersih. Terakhir, orang tua yang merawat anak yang mengalami diare di rumah harus mengenali kondisi di mana anak sudah tidak dapat lagi ditangani di rumah. Kondisi-kondisi tersebut yaitu misalnya mata cekung,
Saat menangis tidak ada air mata, bibir atau lidah tampak kering, anak tampak lemas, lebih banyak berbaring dan tidak aktif seperti biasanya. Kemudian, buang air kecil anak, jarang, sedikit, dan kalaupun dia buang air kecil, berwarna kuning pekat. Kondisi ini harus diwaspadai oleh orang tua untuk segera membawa anaknya ke pusat pertolongan di rumah sakit atau klinik terdekat. Nah, demikian ayah dan bunda pembahasan saya mengenai diare dan cara pembuatan oralit yang baik dan benar. Jika ayah bunda merasa pembahasan ini bermanfaat, mohon kontribusinya untuk subscribe, like, dan share. Kami juga menerima masukan untuk pembahasan edisi selanjutnya. Apabila ayah dan bunda memiliki usulan pembahasan, silakan ditulis di komentar di bawah ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di edisi berikutnya.